Tafadhal. Kadang kami sudah sholat berjamaah di masjid Jami. Ada di antara imam rawatib selesai sholat salam, kemudian zikir berdoa. Setiap berdoa setelah doanya selalu ada nida, ya Rasulullah. Setelah sholat doanya selalu menyebut ya Rasulullah. Gimana Ustaz? Dari pertama dijelaskan gimana? Oh, anak pikir apanya ini? Ada menyebut ya Rasulullah, bukan Allahumma shalli ala Muhammad, tapi ya Rasulullah dalam istilah salat doanya kan. Masya Allah. Itu Itu kenapa dibahas tadi di antara sebab ketenangan, kenyamanan iman dan takwa, keistiqomahan adalah lingkungan. Nah, antum jamaahnya sama ikhwan-ikhwan sendiri, di kompleknya ikhwan-ikhwan sendiri, di mahatnya ikhwan sendiri, tidak bakal ada pertanyaan seperti itu. Nah, insya Allah. Kalau singgah di jalan, susah bagi kita untuk lebih mengenali imamnya. Sebab tidak semua ucapan-ucapan syirik pelakunya langsung dikatakan musyrik. Tidak semua ucapan kufur pelakunya langsung dikatakan kafir. Kata-kata itu ya Rasulullah itu kesyirikan. Dikatakan dia berdoa memanggil Rasulullah SAW. Dia manusia biasa. Hanya ucapannya ucapan syirik. Tapi pelakunya nggak bisa dikatakan musyrik. Harus munasohah, nasihat, qawatul hujjah. Karena lewat saja ya kita nggak bisa menghukumi dia kafir. Zahirnya dia muslim, apalagi dalam sholatnya normal, nah gitu ya. Maka sah sholat di belakang muslim yang fasik, muslim yang menyimpang, yang sesat, selama dia muslim. Afdolnya di belakang orang soleh, di belakang orang-orang yang mengerti ilmu sholat yang benar. Jadi harus pilih-pilih nih, ini masjid apa ini? Apalagi di Indonesia kan gampang kan, ciri-cirinya. Oh ini masjid A, ada. Oh ini B, ini lumayan nih. Cari yang mending. Tapi kalau keseharian sangat dianjurkan untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Saya sampaikan kan argumentasinya. Kisah pembunuh 100 nyawa itu loh di zaman dahulu. Apa kata sang alim ketika datang pada sang alim kepingin taubat? Kata sang alim kepada dia waktu itu, engkau punya hak taubat, kamu punya kesempatan bertaubat. Gak ada yang menghalangi kamu taubat. Walakinnaka bi ardhi su'in, tapi kamu sekarang di bumi di tempat yang jelek. Kamu tuh di lingkungan yang jelek. Fadhhab ila makani kadza wa kadza. Kalau kamu mau taubat, pergi kamu ke tempat ini, ke tempat ini. Di sana ada unasun salihun, hamba Allah yang soleh. Kamu ibadah kepada Allah bersama mereka di sana. Supaya kamu taubat, insaf, supaya kamu amalnya bagus, amalnya baik. Gabung dengan yang solihin, ibadah bersama dengan para solihin di tempat mereka, tempatnya para solihin. Namanya apa ini? Lingkungan. Kan ada pengaruh dengan yang tadinya jelek jadi bagus. Yang bagus selalu bagus. Namanya istiqomah di atas kebagusan tadi. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, kalau insidentil pilih-pilih lah. Tapi kalau mendapati kok seperti itu, ya ini ucapannya kufur, ucapannya syirik. Dari kaidahnya Ahlussunnah tidak semua ucapan kufur pelakunya langsung divonis kafir, enggak bisa. Harus panjang prosesnya. Ngoten nggih? Nggih. Yang lain. Monggo. Nggih. Pesan dua ini tadi disebutkan pertama dia melambangkan dengan akhir akhirnya. Dan juga yang pelatur memberi minum masjid dia masukkan. Apakah itu masuk amal hati? Yang pasti. Khair insyaallah. Faedah dari kisah pelacur dan anjing itu adalah betapa besarnya pahala sebuah amal kebajikan. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sedikit pun.
Yang kedua, yang namanya sedekah itu tidak harus sedekah yang besar. Sedekah tapi sangat berarti bagi yang dikasih sedekah itu besar pahalanya. Jelas niatnya bagus. Tetap ya dia punya dosa dengan zina tadi itu. Zina ya zina, haram ya haram, besar dia. Tapi dosa besar itu terkadang terampuni dengan amal kebajikan yang besar. Ngoten nggih. Jadi jangan mengatakan tenang aja wahai para pelacur wis ngono. Zina kono gampang sedekah beres. Itu salah paham, enggak demikian maknanya. Barakallahu. Ya kan kisahnya ada seorang pelacur perempuan. Itu lagi panas-panasnya, dia sangat haus, enggak ada air. Mendapati ada sebuah sumur. Ada airnya, dia masuk ke dalam sumur, meminum air sumur tadi itu sampai hilang dahaganya. Pas dia naik, mendapati seekor anjing, lidahnya menjulur, mengais-ngais air di tanah yang basah itu. Dia merasakan, dia kayaknya sama kayak aku tadi, kehausan. Kasihan dia. Turun dia ke sumur lagi, menggunakan sepatunya itu diisi dengan air, digigit, dia naik dan dituangkan ke mulutnya anjing itu. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan likulli kabidin rabbin sadaqah. Setiap makhluk yang bernyawa dan masih bernyawa ada hak sedekah. Artinya apa? Jangan meremehkan amal kebajikan sedikit pun. Hatta kamu sedekah pada anjing yang mau mati tadi, kalau kamu ikhlaskan niat kamu sedekah dapat pahala. Barakallahu fikum. Dan kala itu, ini kan pembahasan zaman dulu kan Bani Israil. Kala itu amalnya dia sang pelacur itu sebagai sebab dia diampuni semua dosa dia dan dimasukkan dalam surga. Tidak melegalkan pelacuran, tidak. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan amal soleh tadi. Jangan meremehkan amal soleh sedikit. Mana ya? Misalnya mendapati, ya Allah, kucing, kasihan dia, sudah kayak kucing sekarat gitu. Langsung kamu ambil, langsung kamu rawat, kamu kasih makan, kemudian pulih sehat. Itu sedekah kalau kamu ikhlas, niat sedekah yang paling utama itu, menyelamatkan nyawa makhluk itu. Jangan meremehkan, apalagi ini orang sekarat. Masya Allah kamu bantu dia. Dengan itu Allah kasih kesembuhan kepada dia, luar biasa. Apalagi amal yang lebih daripada itu. Gitu ya. Apalagi pelakunya ini dari sononya sudah soleh bertakwa, itu lebih tinggi lagi pahalanya. Barakallah. Ngoten nggih, jangan pernah meremehkan kebajikan sedikit pun. Rasul mengatakan dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Kamu jangan pernah meremehkan amal ma'ruf, amal kebaikan sedikit pun jangan diremehkan. Meskipun engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Ketemu orang senyum, itu amal kebaikan, sedekah itu jangan diremehkan. Dan juga terkait dengan para wanita, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai wanita muslimah, jangan pernah meremehkan pemberian hadiah untuk tetangga yang lainnya, meskipun yang kamu kasihkan adalah sepatunya kambing. Bukan magadimnya, bukan kikilnya, sepatunya itu. Tahu sepatunya kan? Yang paling bawah yang hitam yang bisa dimakannya watas loh Pak. Kamu ngasih itu, artinya kan remeh sekali. Kamu kasih, jangan meremehkan sedikit pun kebaikan. Ini akan menjadi sebab muslimah tadi berpahala dan sebab dia selamat dari neraka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jaga diri kamu dari neraka, selamatkan dari neraka meskipun sedekah separuh kurma. Kurma dibelah dua, sedekah separuh kurma. Kecil, jangan diremehkan. Kalau kamu ikhlas menjadi amal besar dan berbuah surga selamat dari neraka. Barakallahu fikum. Monggo. Kurang 5 menit. Asalnya 3.40 kan? Iya. Kurang 6 menit. Salah jamu. Betul jamku ini jam digital.
Ada yang lain? Hah? Ada yang lain? Monggo. Keikhlasan tadi kan kadang kalau kita berpiana itu kita seringnya memancing atau memicu anak itu untuk kasih bimbingan atau beruang gitu. Itu gimana? Diperbolehkan terkadang. Itu untuk penyemangat, namun ditanamkan kepada sang anak jangan sebagai tujuan. Dulu para ustaz juga begitu. Tapi jangan iming-iming tok, betul-betul Anda wujudkan. Kalau ngiming-iming nggak diwujudkan, bapaknya goro, bapaknya kadzdzab, pendusta. Jangan. Serius. Ayo leh. Kamu kalau hafal juz 30, Abi belikan jubah untuk kamu. Jubah apa leh? Jubah apa namanya? Nama apa merek jubahnya? Haramain, atau lagi lebih bagus dari Haramain. Kamu nggak tahu jubahnya Ustadz ini? Ya, Haramain ada ini Al-Asil. Haramain, tak belikan Haramain. Semangat. Semangat. Nanti di setelah itu dikasih tahu. Nah, ikhlaskan niat. Nanti kamu hafalkan, kamu amal. Ayo semangat. Semangat dia, Masya Allah. Dan berhasil. Ini Haramainnya. Itu jangan, oh bapakmu cuma nyemangati tok. Itu goropenan, itu enggak serius. Jangan, anta kadzdzab, jangan. Nih haram ini. Bapak lagi banyak rezeki leh. Nabung. Kalau kamu hafizul Quran, tahun depan kita umur bersama. Bener bi? Insyaallah. Ya Allah, semangat. Semangat ya, Masya Allah. Tahun depan hafid mungkin. Sudah daftarkan. Nanti kan atau siap uangnya. Jangan goropenan. Nah, kita ngobrol bersama. Kalau punya fulus itu enak. Ayo umroh, ayo. Ini. Mana nggih? Bisa. Cuma nanti di tengah-tengah disemangati, diarahkan, keikhlasan dijaga, bla 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 bla. Tetap jangan sampai dia tertuju pada duniawiya semata. Itu hanya semata-mata wasilah menyemangati, bukan tujuan inti. Mana nggih? Ayakumullah. Gitu, nah ya, semangat ya. Boleh nggak anaknya minta ke orang tuanya, Bi, saya mau menghafal Bi ya. Kalau 30 juz, Bi umroh Bi. Kalau Bi sanggup, insya Allah. Labas, minta aja sama bapak ya. Ayo. Semoga manfaat. Tinggal 2 menit persiapan untuk asar. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik.